Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih korelasi. Korelasi adalah keratanan antara variabel menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu hubungan timbal balik atau sebab akibat secara sempit. Korelasi artinya suatu hubungan dalam suatu statistik. Analisis korelasi merupakan salah satu teknik statistik yang digunakan untuk menganalisis hubungan antara dua variabel atau lebih yang bersifat kuantitatif. Analisis korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih. Hubungan antara dua variabel disebut dengan brief correlation. Hubungan antara lebih dari dua variabel juga ditemukan oleh Carl pada tahun 1900-an sehingga disebut korelasi Pearson ppm. Korelasi ini juga digunakan sebagai teknik analisis yang bermaksud dalam kelompok-kelompok pengukuran hubungan atau association. Di antara sekian banyak teknik-teknik penggunaan asosiasi terdapat dua teknik korelatif yang sangat populer, yaitu korelasi Chilcot dan Gottman. Dan selanjutnya, arah korelasi. Arah ini dinyatakan dalam bentuk korelasi, yaitu positif dan negatif. Kumpulan hubungan dinyatakan dengan besaran konvensi R. Korelasi positif yaitu jika dua variabel yang berkorelasi berjalan pada variabel yang lain menunjukkan arah yang sama. Korelasi negatif yaitu dua variabel yang berkorelasi berjalan dengan arah yang berlawanan atau tidak sama. Kapan sih suatu variabel dikatakan saling berkorelasi? Variabel dikatakan saling berkorelasi jika berhubungan satu variabel diikuti dengan perubahan variabel yang lain. Nah, ada juga conversion korelasi dalam suatu hubungan. Suatu metode dalam teknik analisis korelasi yang bertujuan untuk mendapatkan nilai kekuatan hubungan antara dua variabel di mana hasilnya dapat memperlihatkan kekuatan hubungan, signifikan hubungan, dan arah hubungan. Jadi, rumus konvensi korelasi berumus R dapat dihitung dari data yang sama digunakan untuk menghasilkan persamaan garis lurus Y sama dengan AX plus B. Nilai konvensi korelasi R memperkirakan klinera sebenarnya dari data asli. Ada juga hubungan fungsional. Nah, maksud dari hubungan fungsional adalah hubungan antara dua variabel yang saling mengaruhi dan saling tergantung satu sama lain. Hubungan yang bersifat fungsional merupakan hubungan antara peristiwa yang saling berpengaruh. Kemudian koefisien hubungan adalah suatu angka atau nilai yang digunakan untuk mengukur sejauh mana dua atau lebih variabel berhubungan satu sama lain dalam konteks analisis statistik. Koefisien hubungan ini membantu kita memahami sifat dan kekuatan hubungan antara variabel-variabel tersebut. Nah, dalam statistik ada beberapa koefisien hubungan yang umum digunakan, seperti koefisien korelasi Pearson atau bisa ditulis R, yang merupakan salah satu metrik yang paling umum digunakan untuk mengukur hubungan linear antara dua variabel numerik. Koefisien korelasi ini berkisar antara min 1 hingga plus 1. Kemudian yang kedua ada koefisien korelasi Spearman atau dapat ditulis menggunakan tanda B. Ini digunakan ketika data tidak terdistribusi normal atau ketika ada kecurigaan tentang keberadaan hubungan monotonik atau non-linear antara variabel. Seperti koefisien korelasi Kendall juga digunakan untuk mengukur hubungan monotonik antara dua variabel. Kemudian selanjutnya ada koefisien determinasi atau ditulis R². Koefisien determinasi mengukur seberapa besar sih variabilitas dalam satu variabel yang dapat dijelaskan oleh variabilitas dalam variabel lain. Nilai R² berkisar antara 0 hingga 1. Kemudian yang selanjutnya ada koefisien korelasi Kramers V.
Koefisien ini digunakan untuk mengukur hubungan antara dua variabel kategorikal atau variabel yang memiliki kategori kelompok. Ini juga menghasilkan nilai antara 0 hingga 1. Kemudian selanjutnya ada hubungan fungsional antara variabel. Hal ini mengacu pada hubungan matematis atau persamaan yang menggambarkan cara satu variabel bergantung pada variabel lainnya. Dalam konteks ini, variabel yang satu disebut sebagai variabel dependen, sedangkan variabel yang lain disebut variabel independen. Hubungan fungsional ini dapat digunakan untuk memodelkan dan memprediksi bagaimana perubahan dalam variabel independen ini mempengaruhi variabel dependen. Contoh-contoh hubungan fungsional antara variabel ini sebagai berikut. Yang pertama ada hubungan linear yang merupakan hubungan fungsional yang paling sederhana. Kemudian selanjutnya hubungan kuadratik. Dalam hubungan kuadratik, variabel dependen ini bergantung pada variabel independen dalam bentuk kuadrat. Kemudian ada hubungan eksponensial. Hubungan eksponensial ini terjadi ketika perubahan dalam variabel dependen tidak proporsional. Kemudian ada hubungan logaritmik. Dalam hubungan logaritmik, variabel dependen ini bergantung pada logaritma dari variabel independen. Kemudian yang terakhir terdapat hubungan sinusoidal. Dalam hubungan sinusoidal, variabel dependen ini berubah seiring waktu. Hal ini sering digunakan dalam analisis gelombang dan osilasi. Contohnya osilasi suhu harian dalam setahun dapat dimodelkan dengan hubungan sinusoidal. Untuk memahami hubungan fungsional antara variabel dapat membantu dalam analisis data, pemodelan, dan peramalan dalam berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, fisika, biologi, dan lainnya. Demikianlah hasil paparan video dari materi kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.